Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja kena banget ke kita semua. Soal dilema antara ngejar karir, ngejar harta, sama keluarga. Sesuatu yang sering bikin kita mikir kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari cerita yang satu ini. Coba deh dengerin kutipan ini. Datangnya dari seorang bapak tua di akhir hidupnya. Dia bilang, aku ngabisin banyak banget waktu buat ngejar harta, tapi sekarang aku sadar, waktu sama keluarga itu jauh lebih berharga. Dalam banget ya. Pengakuan jujur kayak gini nih yang jadi awal dari obrolan kita hari ini. Dan sayangnya, penyesalan kayak gini tuh bukan cuma cerita dia doang. Banyak banget yang ngalamin. Ini tuh nunjukin kalau setiap hari, sadar nggak sadar, kita selalu dihadapkan pada sebuah pilihan yang sangat krusial dalam hidup kita. Itulah kenapa ngobrolin ini sekarang tuh penting banget. Soalnya seringkali kita baru ngeh apa yang paling berharga itu, ya pas semuanya udah telat. Harapannya sih, dengan pembahasan ini kita bisa sama-sama mikirin dari sekarang sebelum waktu yang ada tinggal jadi kenangan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Harta versus keluarga. Gini ya, kerja keras cari uang itu sama sekali nggak salah loh. Itu penting. Tapi, ada tapinya. Sumber yang kita bahas ini ngingetin ada harga yang mungkin harus kita bayar kalau kita nggak hati-hati sama prioritas kita. Nah, lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Harta, ya kalau hilang masih bisa dicari lagi. Kerjaan bisa ganti, sifatnya sementara. Tapi keluarga, mereka itu anugerah yang hidup. Waktu yang udah lewat bareng mereka, momen yang kelewat, itu nggak akan pernah bisa diulang lagi. Bener-bener nggak bisa digantiin. Ada satu kutipan menarik nih dari sumber kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nah, coba kita bawa ini ke konteks keluarga. Pertanyaannya jadi gini, buat apa kita punya segalanya, jabatan, rumah mewah, mobil, kalau pada akhirnya kita kehilangan hubungan sama orang-orang yang paling kita sayang? Ini pertanyaan yang, benar-benar harus kita renungin ya. Oke, setelah kita lihat masalahnya, sekarang yuk kita fokus ke hal yang positif. Kita coba dalamin lagi, seberapa berharganya sih sebuah keluarga itu? Jadi poin kuncinya tuh di sini. Keluarga itu bukan cuma sekedar ada, bukan sebuah kebetulan. Ini tuh sebuah anugerah, sebuah titipan yang dipercayakan ke kita. Artinya tugas kita itu bukan buat mengorbankan mereka demi hal lain, tapi justru untuk menjaga mereka baik-baik. Dan di dalam keluarga itulah, kita belajar hal-hal yang gak ada harganya. Serius, gak bisa dibeli pakai uang. Kayak apa itu kasih? Gimana rasanya berkorban, belajar sabar, belajar memaafkan. Ini semua pelajaran paling dasar yang ngebentuk kita jadi manusia. Dan kita dapetinnya dari mana? Ya dari orang-orang terdekat kita ini. Nah, ini inti pesannya. Kehilangan hubungan baik dengan keluarga itu adalah bentuk kemiskinan yang sesungguhnya. Jauh lebih menyakitkan daripada bangkrut secara finansial. Karena yang hilang itu, ya bagian dari diri kita sendiri. Oke, cukup merenungnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita membangun kekayaan sejati ini? Apa yang bisa kita lakuin mulai hari ini? Dasarnya tuh simpel banget, tapi luar biasa kuat. Keluarga yang bahagia, yang jadi kekayaan sejati kita, itu bukan dibangun pakai tumpukan duit, tapi dibangun pakai fondasi kasih. Dari kasih itulah muncul kekuatan, muncul kemauan buat saling memaafkan dan saling menghargai satu sama lain. Nah, ini dia rangkumannya, 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. 1. Hargai keluarga Anda. Benar-benar hargai kehadiran mereka, jangan anggap remeh. 2. Luangkan waktu buat mereka. Bukan waktu sisa ya, tapi waktu berkualitas. Dan yang ketiga, bangun setiap interaksi, setiap obrolan di atas dasar kasih. Simpel kan? 3 hal ini bisa jadi awal buat kita membangun kekayaan yang nggak bakal lekang oleh waktu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita ngobrol panjang lebar, coba deh tanya ke diri sendiri. Jujur, hari ini, detik ini, kekayaan seperti apa yang sebenarnya lagi Anda bangun? Jawabannya cuma Anda yang tahu.